Lantas saya terangkan posisi dari Pak Harto, dan ternyata Bung Yaakob mengatakan, memang salah wartawan saya. Dia mestinya tidak buru-buru, malah dia harus menjamin lebih dahulu berita itu untuk Kompas saja gitu ya. Pada suatu kali kan ribut sekali Indonesia ini ya. Saya waktu itu jadi Menteri Penerangan, dan kenapa ribut? Karena ada berita dari luar negeri yang mengatakan bahwa Pak Harto mengatakan beliau itu akan mundur. Ya, itu ribut sekali. Dan ada koran yang memuat begitu dan sebagainya. Dan saya sebagai orang pemerintah diberitahu itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Sebab sebetulnya Pak Harto mengatakan sebagaimana kita di negeri Pancasila, di negeri berundang-undang dasar 45, maka tidak bisa seseorang itu berhenti begitu saja. Ada keputusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, jadi beliau menerangkan itu di mana? Di Mesir. Beliau berbicara kepada banyak orang yang hadir ya, termasuk wartawan-wartawan Indonesia. Ini dalam pertemuan sesama masyarakat Indonesia. Jadi beliau mengatakan ini kan, kalau beliau tahu teori komunikasi tentu mengatakan, wah ini kan toh perspektifnya sama, gitu kan ya. Tapi ada satu wartawan mencatat cepat-cepat begitu, mengirimkan kabar pulang bahwa Pak Harto mau mengundurkan diri. Ya, waktu dia lari keluar itu, dia ketemu dengan wartawan Associated Press, dan Associated Press ini bertanya, ada apa, ada apa? So, ini kan orang asing nggak masuk kan dalam pertemuan itu. Dikatakan, Mr. Soeharto ya wants to resign ya. Jadi belum selesai Pak Harto itu ngomong di pertemuan itu, belum selesai itu seluruh dunia sudah memberitakan bahwa Presiden Soeharto is resigning. Dan kemudian Presiden pulang mengatakan, kenapa kok diberitakan itu? Saya tanya, Pak, tapi katanya Bapak mengatakan demikian. So Presiden, karena ada pemberitaan begitu, maka yang pertama dipanggil beliau adalah Menteri Penerangan kan ya. Nah, saya menjelaskan, ya Bapak mengatakan begitu. Tidak, katanya. Kan setiap kali saya mengatakan tentang pemilihan presiden atau pemunduran presiden dan segala macam, itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu menurut ketentuan itu maka harus diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini MPR tidak bersidang, tidak apa-apa kan? Itu kata beliau. Tapi perspektif si wartawan yang salah interpretasi itu telah tersebar di mana-mana. Nah, saya ceritakan sedikit agak lebih jauh bagaimana perbedaan perspektif ya. Jadi orang ribut, orang ramai, ada yang siap demo dan sebagainya. Nah, tiba-tiba mendadak sahabat kita yaitu almarhum Yaakob Utama mendadak sore itu nelpon saya harus bertemu dengan Anda. Jadi ini cerita ini belum ada di mana-mana ya. Datanglah Pak Yaakob. Bung Alwi, ini gimana? Apa yang kejadian? Lantas saya terangkan posisi dari Pak Harto, dan ternyata Bung Yaakob mengatakan, memang salah wartawan saya. Dia mestinya tidak buru-buru, malah dia harus menjamin lebih dahulu berita itu untuk Kompas saja gitu ya. Itu satu. Tapi kemudian sesuai dengan perspektif zamannya pada waktu itu, ya, orang-orang semua memikirkan, wah, kalau begini maka Kompas bisa ditutup, ya kan? Atau pimpinan redaksi Kompas harus diganti, ya. Jadi Pak Yaakob almarhum bertanya pada saya, bagaimana Bung Alwi kalau saya ganti pimpinan redaksi hari-hari itu dengan si Anu, ya? Nah, ini masuk perspektif saya.
perspektif saya sebagai apa? Saya Menteri Penerangan, ya, tapi saya juga adalah ya bekas wartawan dan saya dosen komunikasi kan, yang tahu persoalan kebebasan bersuara dan sebagainya, ya kan. Lantas saya sampaikan kepada Pak Yaakob, bagi saya sih tidak masalah, ya, bagi saya pribadi, ya. Sekarang yang perlu dijaga bagaimana supaya tidak kelihatan bahwa Kompas itu memang sengaja membuat itu untuk menimbulkan ya kekacauan dan sebagainya. Jadi bagi saya tidak masalah apa Pak Yaakob mau mengganti atau tidak, ya. Saya berbeda dari menteri-menteri sebelumnya yang mempunyai perspektif tentunya bahwa kalau demikian maka dicabut siupnya, kan begitu. Jadi saudara sekalian, dunia ini penuh perspektif yang berbeda-beda. Setiap manusia mempunyai perspektifnya sendiri, ya. Nah, persoalannya kita di bidang komunikasi adalah kita ikut seperti orang lain memukul ratakan perspektif itu, ya. Jadi mestinya perspektif itu berbeda-beda, ya, dan tergantung kepada situasi dan keadaan dan sebagainya.